وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak adalah dari surah Al-Isra ya. Ibu, bulan Ramadan, bulannya Quran. Kita mulai hari dengan membaca Quran. Terus juga sambil menunggu berbuka puasa setelah siap-siapin makanan, boleh tuh tadarus Quran ya Bu ya. Sambil berdoa karena katanya waktu menjelang waktu buka puasa itu adalah waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Nah, untuk membahas surah yang tadi dibacakan, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemesnya karena puasa apa karena nggak punya uang? THR-nya belum keluar ya. Baru juga masih minggu awal Bu udah THR aja. Jadi alhamdulillah Bu, kita diberikan umur yang panjang. Suka yang panjang-panjang? Suka? Kalau suka yang panjang-panjang kita harus panjang juga dalam membaca Al-Quran. Enggak sedikit-sedikit, pendek-pendek selesai. Jadi alhamdulillah kita diberikan hati yang bahagia, pikiran yang lapang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk lillahi ta'ala. Jadi di dalam tafsir surat Al-Isra ayat 82 Bu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Di sini dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'an dan telah diturunkan Al-Qur'an. Menurut Asy-Syaikh Mana' Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an ada rahasia yang sangat besar di balik diturunkannya Al-Qur'an, yaitu untuk memberitahu penduduk samawi atau penduduk langit, yaitu para malaikat, bahwa umat Rasulullah itu sangat mulia. Dan dengan diturunkannya Al-Quran menjadi dasar-dasar syariat untuk kita menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Bu, kita pingin gak jadi umat yang terbaik? Kalau terburuk? Kalau lebaran pingin baju yang terbaik? Masak pingin masakan yang terbaik? Suami-suami yang terbaik? Istri-istri yang terbaik? Anak-anak yang terbaik. Maka jadilah kita umat yang terbaik dengan berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan menjadi pedoman kita, petunjuk hudal linnas. Jadi Bu, kalau kita beli alat elektronik belum bisa pakai, itu kan ada buku petunjuk cara menggunakan alat elektronik. Ternyata manusia juga ada buku petunjuknya.
Jadi penggunaan manusia itu juga ada petunjuknya. Manusia harus bagaimana, manusia berjalannya, berakhlaknya bagaimana, itu bukunya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita mau mengetahui sesama manusia, bagaimana akhlaknya, bagaimana iman dan takwanya, itu kita bercermin. Bercermin pada Al-Qur'an. Jadi siapa di sini yang ketika membaca Al-Qur'an suka tersinggung? Jadi kalau baca Al-Qur'an sampai ayat-ayat orang munafik, ternyata saya. Iya. Baca Al-Qur'an sampai pada ayat-ayat orang bakhil, ternyata saya atau ibu. Atau penonton semua Cahaya Hati Indonesia. Enggak ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Bukan orang-orang yang suka tersinggung. Amin, Allahumma. Amin. Nah, untuk itulah kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an ini memiliki fungsi yang luar biasa. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama fungsi untuk orang-orang mukmin dan yang kedua untuk orang-orang yang zalim. Adapun untuk orang-orang yang mukmin yaitu ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu yang pertama Al-Qur'an menjadi syifa atau obat. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Karim, Asy-Syaikh Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Qur'an ini menjadi syifa atau obat, penawar. Untuk apa? Untuk qalbun. Untuk hati. Penyakit-penyakit hati yang di dalamnya ma fi qalbi min amradim min syakkin wa nifakin wa syirkin. Yaitu penyakit hati yang berupa keraguan-raguan, yang berupa kemunafikan dan berupa penyakit syirik. Ada di sini yang suka syirik. Syirik lu gitu. Jadi ini adalah penyakit yang harus diobati dan obatnya itu menurut Imam Ibnu Katsir adalah termasuk Al-Qur'anul Karim. Begitu juga Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsir beliau bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjadi penawar bagi sakit batin tetapi juga sakit yang berupa sakit lahiriah. Contoh sakit pusing. Itu bisa diobati dengan ru'yat Al-Qur'an. Beda dengan pusing yang gak punya uang, itu obatnya juga kasih duit ya. Juga demam, juga disengat hewan liar. Itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit tersebut menurut Imam Asy-Syaukani. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya pada suatu hari para sahabat datang ke suatu kaum dan di situ pemimpin kaumnya itu tersengat oleh hewan yang ganas sampai demam. Kemudian ditanyakan kepada para sahabat yang lewat, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan pemimpin kami? Maka ada salah satu sahabat yang datang dan membacakan surat Al-Fatihah dan demamnya itu hilang. Alhamdulillah. Jadi kalau pusing, kalau demam baca Al-Qur'an. Dan selain menjadi obat juga Al-Qur'an menjadi rahmat. Rahmat ini ibu-ibu di dalam surat Al-Fatihah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan rahmat dari Allah. Bedanya jika Ar-Rahman itu adalah rahmat untuk seluruh manusia, tidak membedakan baik itu mukmin maupun kafir mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi Ar-Rahim ini dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Semoga kita semua mendapatkan
rahmat dan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sofatut Tafasir. Bahwa ada rahmat Allah yang terputus dan ada rahmat Allah yang tidak terputus. Maka sebagai orang-orang mukmin yang kita semua ingin mendapatkan rahmat Allah, inginnya mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Mana tadi orangnya? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mariska dari Majelis Taklim Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi. Izin bertanya Ustazah, saya ingin tahu bagaimana caranya agar hati kita selalu senantiasa bergetar ketika kita mendengar serta membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah tambah keimanan kita. Ditambahkan keimanan kita kepada Al-Quran. Karena khasiat Al-Quran sebagai obat itu hanya untuk orang-orang yang mukmin. Nah, ada sebuah penelitian. Kalau ini dalil nakli, ini ada dalil akli. Yaitu sebuah penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadi. Yang di situ menjelaskan bahwa 97% ketika kita membaca Al-Quran akan berpengaruh pada diri kita. 97%. Dikuatkan juga oleh Muhammad Salim. Ini adalah seorang peneliti dari Universitas Boston. Di situ dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu akan menimbulkan vibrasi. Vibrasi yang di situ menyembuhkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga bisa menjadi sel yang bagus. Maka kita harus kuatkan iman kita dulu. Kalau kuatkan imannya kita hebat, maka ketika membaca Al-Quran kita akan selalu bergetar seperti HP yang ketika mendapatkan telepon. Nah, kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai getaran HP kita, maka subhanallah ketika kita mendapatkan, mendengarkan, membaca Al-Quran maka akan bergetarlah seluruh tubuh kita sebagai dasar dari panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah metode atau cara agar kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena mohon maaf Bu, zaman sekarang itu zamannya zaman edan. Sekarang yang jadi tuntunan bukan Al-Quran tetapi apa? HP. Tapi saya kasih tahu caranya Bu. Biar tidak ikut edan, bagi para pemegang HP silahkan download aplikasi Al-Quran. Jadi dimanapun kita membawa HP, kita pun bisa tetap membaca Al-Quran biar tidak edan. Kenapa banyak orang edan? Karena mereka tidak suka membaca Al-Quran sehingga jiwanya menjadi gersang, pikirannya menjadi tidak tenang. Akhirnya zaman semakin rusak, akhlakul karimah semakin bobrok. Itu karena pengaruh dari penggunaan HP yang tidak baik. Maka mari kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran. Dan amaliyah kita untuk kita berbuat sesuai dengan wa kana khuluquhul Quran. Yaitu dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Biar apa Bu? Biar kita tidak jadi Karena kalau orang edan itu pasti tidak bisa menggunakan pikiran dan hatinya dengan baik.
Akhirnya apa? Tidak mau menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kita lihat para generasi kita. Jika mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, maka itu mereka bagian dari ciri-ciri orang yang edan. Tapi sayang 1000 sayang, zaman sekarang orang yang gak edan, gak keduman. Gak keduman, makanya kita jangan kemudian menjadi edan untuk keduman. Tapi jadilah waras untuk kemudian kita menjadi bagian daripada khidmat terhadap Al-Qur'an. Buatlah majelis-majelis taklim Al-Quran. Buatlah kita sehari-hari membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Karena bagian daripada orang yang dolim adalah ketika orang yang kufur terhadap Al-Quran dan tidak mau meyakini adanya kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Baik. Maka di bulan Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Al-Quran. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustazah. Sama. Masya Allah, Bu. Deketin diri sama Al-Quran ya. Nah, kalau ibunya rajin baca Al-Quran, insya Allah anak-anaknya ngikut. Betul apa betul, Bu? Iya kan? Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah tadi bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ustazah terima kasih ilmunya ya Ustazah ya. Itu bisa jadi obat Bu. Bisa jadi obat. Bukan dibakar, enggak. Astagfirullahaladzim. Dibaca. Insya Allah getarannya masuk ke dalam badan kita. Insya Allah ya Ustazah ya. Baik, setelah ini kita akan melanjutkan ya. Kajian kita tentunya di program insya Allah jadi kesayangan kita semua ini di bulan suci Ramadan. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.